Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Resni Mulyani, NIM 820051 dari Universitas Muhammadiyah Bone. Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, sebelum masuk terlalu jauh pada pembahasan kita terlebih dahulu harus tahu apa sih arti perencanaan sumber daya manusia itu? Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti proses, cara, merancang. Sedangkan sumber daya manusia menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti potensi yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Perencanaan sumber daya manusia menurut KBBI yaitu sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli, yaitu menurut Mathis dan Jackson. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Pada 1 tahun perusahaan berjalan, mungkin sudah terjadi kasak-kusuk di belakang mengenai kinerja salah satu karyawan perusahaan yang kurang maksimal dan sebaiknya diganti dengan orang lain saja. Jika Anda sebagai pihak manajer perusahaan, maka jangan abaikan hal ini, karena Anda memang harus mengevaluasi lagi sumber daya manusia yang Anda gunakan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia, supaya SDM dapat ditempatkan pada jabatan dan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, supaya tidak menimbulkan konflik atau penurunan kinerja dalam perusahaan. Dengan adanya perencanaan SDM ini, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih optimal dan maksimal. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan penghematan biaya. Biaya merupakan salah satu komponen penting yang ada di dalam perusahaan dan harus diperhatikan dengan betul. Karena jika ada yang salah mengenai biaya atau beban ini, bisa membuat perusahaan mengalami masalah keuangan serius. Hal ini juga berkaitan dengan perencanaan sumber daya manusia. Jadi, ketika hendak berencana merekrut pegawai baru, maka sebaiknya terlebih dahulu dilakukan promosi kenaikan jabatan dan penghentian jabatan pada beberapa posisi, supaya tidak terlalu banyak SDM yang ada di dalam perusahaan. Hal ini juga akan membuat penghematan biaya gaji pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu memastikan kebutuhan SDM yang kompeten. Melalui perencanaan SDM akan membuat proses penempatan pegawai menjadi lebih tepat pada kemampuannya, sehingga perusahaan dapat menjalankan kemampuannya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga diperlukan bagi pihak manajemen supaya bisa mengenali pegawainya dengan baik. Selanjutnya yaitu mendorong terbangunnya sistem informasi SDM yang akurat. Perencanaan sumber daya manusia ini juga akan memberikan sistem informasi yang akurat dan tepat bagi perusahaan, sehingga setiap pegawai yang memiliki masalah atau kekurangan dapat diatasi dengan baik. Begitu pula dengan pegawai yang memiliki kompetensi lebih baik dari yang lain juga bisa diberikan bagian yang lebih baik. Selanjutnya yaitu meningkatkan koordinasi antar sumber daya manusia. Ini juga merupakan salah satu manfaat yang sangat penting dari adanya, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai lebih optimal tanpa adanya miskomunikasi antar divisi. Meskipun terlihat sepele, namun ini kerap kali menjadi masalah di mana ada miskomunikasi antar divisi dalam perusahaan.
perencanaan sumber daya manusia ini. Ya, karena dengan ini masing-masing atasan paling tidak selevel supervisor mampu mengenal pegawai lain dari divisi yang berbeda, dan ini akan lebih mudah untuk mengkoordinasi antar divisi dengan baik. Selanjutnya yaitu menciptakan suasana kebersamaan. Dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia, juga menuntut adanya kematangan emosi, sikap, dan nilai antar masing-masing SDM, sehingga perlu adanya toleransi di dalamnya. Ini akan membantu menciptakan suasana kebersamaan yang lebih kondusif dalam pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan sumber daya manusia. Tantangan sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama yaitu internal, terbagi menjadi yang pertama teknologi. Perkembangan zaman sangat menuntut kita untuk memahami teknologi. Seperti yang kita ketahui, sekarang teknologi semakin berkembang. Pasti ke depannya tidak menutup kemungkinan teknologi akan menggeser pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu tantangan ekonomi. Seiring berkembangnya waktu, semakin berkembang pula perekonomian. Hal ini menyebabkan adanya perkembangan seperti perkembangan upah dan kondisi kerja pada suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu situasi politik dan pemerintah. Stabilitas politik merupakan tantangan utama bagi para manajer untuk melaksanakan fungsi SDM karena pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan pada suatu perusahaan. Yang keempat yaitu kondisi sosial budaya. Dalam suatu perusahaan pastinya ada kebudayaan yang berbeda seperti ras dan agama yang berbeda, sehingga kita diharuskan untuk toleran dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu eksternal, faktor tantangan eksternal. Yang pertama yaitu karakter organisasi. Karakter organisasi di sini seperti ciri organisasi sumber daya manusia atau tujuan, peraturan, serta kebijakan dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu serikat kerja. Divisi SDM sangat menghindari serikat kerja yang dibentuk perusahaan melalui suatu perjanjian kerja. Yang ketiga yaitu sistem informasi. Tantangan ini dihadapi oleh Departemen SDM karena itu perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan, mengembangkan sistem informasi. Yang terakhir yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu sangatlah penting karena saat ada yang memiliki perbedaan pendapat, disitulah kita dituntut untuk menyatukan perbedaan tersebut. Nah, itu adalah beberapa tantangan dari perencanaan sumber daya manusia itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor penentu perencanaan sumber daya manusia. Peraturan pemerintah bekerja di bawah Departemen SDM akan mengarahkanmu untuk selalu mematuhi hukum dan beradaptasi dengan peraturan pemerintah. Jenis peraturan ini memengaruhi setiap proses Departemen SDM, termasuk perekrutan, pelatihan, kompensasi, pemutusan hubungan kerja, dan banyak lagi. Jika tidak mematuhi peraturan tersebut, perusahaanmu terancam mendapatkan sanksi berupa denda hingga penutupan perusahaan. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Ketika teknologi baru mulai diperkenalkan. Departemen SDM dapat mencari cara untuk menghemat biaya internal melalui aplikasi atau perangkat lunak yang tersedia. Pekerjaan yang biasanya memakan waktu 2-4 orang bisa dipangkas menjadi satu pekerjaan yang dikerjakan oleh satu orang. Teknologi merevolusi cara melakukan bisnis dan bukan hanya dari sudut pandang konsumen, tetapi juga dari sudut pandang pelaku bisnis. Selanjutnya yaitu demografi tenaga kerja. Ketika generasi yang lebih tua pensiun dan generasi baru memasuki dunia kerja, Departemen Sumber Daya Manusia harus mencari cara untuk meningkatkan kandidat baru ini. Mereka harus mempekerjakan dengan cara yang berbeda dan menawarkan berbagai jenis paket kompensasi yang sesuai untuk generasi muda ini. Pada saat yang sama, mereka juga harus menawarkan lingkungan kerja yang kondusif bagi cara kerja generasi ini. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu
tahap memperoleh kelayakan pekerjaan SDM. Yang pertama yaitu kualitas. Peningkatan kualitas SDM ini merupakan suatu persyaratan utama. Kualitas SDM ini menyangkut dua aspek. Yang pertama yaitu fisik dan yang kedua non-fisik. Aspek non-fisik seperti kemampuan bekerja, sedangkan aspek fisik yaitu berpikir dan kemampuan-kemampuan yang lain. Untuk meningkatkan kemampuan fisik dapat dilakukan dengan program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan non-fisik, maka upaya pendidikan dan pelatihan diperlukan. Yang kedua yaitu pendidikan. Untuk mencapai kualitas yang baik, pendidikan yang baik sangat diperlukan. Pendidikan di sini adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sehingga SDM yang didapatkan adalah yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, di mana kita memiliki hard skill dan soft skill yang diinginkan suatu perusahaan. Selain itu, melalui pendidikan tertanamnya etika yang baik. Yang ketiga yaitu analisis tren. Bila kita ingin mengetahui apa yang terjadi di masa depan, maka kita harus berkaca dari masa lalu. Kalimat ini adalah salah satu yang menggambarkan analisis tren. Maksudnya yaitu, jika kita tidak melakukan analisis tren, kita akan kesulitan untuk membuat keputusan dan mendapatkan pekerjaan yang tepat. Kita harus bisa mengidentifikasi tren yang ada di masyarakat dan membuat perubahan untuk menyesuaikan diri agar dapat bersaing di pasar. Sekarang ini bukan lagi tren kita yang berlomba-lomba agar dapat bekerja di perusahaan besar, akan tetapi kita sedang berada pada masa di mana semua orang berlomba-lomba untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi, di mana kita tidak boleh tertinggal dan harus mengikuti teknologi tersebut. Yang keempat yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko yaitu menilai pekerjaan apakah tergolong dalam low risk, medium risk, atau high risk. Penilaian risiko ini dapat dilihat dari jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, potensi kecelakaan karena bahaya yang ada di tempat kerja, atau potensi kecelakaan karena aktivitas saat bekerja, dan terakhir dari lamanya pekerjaan. Nah, itu semua adalah pengertian, manfaat, tantangan, dan juga kelayakan pekerjaan. Semoga kalian mengerti ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.